Halo semuanya, kembali lagi bareng aku Fatma. Di video kali ini aku mau bikin sate marangi ya teman-teman. Sate maranginya ini aku pakai daging kambing tapi nggak ada bau sama sekali. Terus juga dagingnya empuk banget, super berempah. Apalagi kalau misalkan kita makan bareng sambal mentahnya yang pedes dan juga seger. Pokoknya aku jamin kalian nggak akan nyesel kalau misalkan recook resep ini ya. Jadi langsung aja buat kalian yang mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, simak terus ya teman-teman videonya sampai selesai. Buat bikin sate marangi ini aku udah siapkan bumbu marinasinya ya teman-teman. Di sini ada bawang merah, bawang merahnya aku pakai 8 siung, jahe aku pakai 1 ruas jari, bawang putih aku pakai 6 siung, kemudian yang selanjutnya ada cabai merah ya teman-teman. Ini aku pakai 1 buah aja buat nambahin rasa karena biar anak aku juga bisa makan ya. Kemudian di resep aslinya aku biasa pakai 4 sampai 5 buah ya teman-teman. Bahan selanjutnya di sini ada 1,5 sendok makan kacang tanah. Ini udah aku sangrai ya teman-teman. Kemudian 1,5 sendok teh ketumbar dan 1 buah kemiri yang udah digeprek, dan ini juga udah aku sangrai ya teman-teman supaya nanti aroma bumbunya itu lebih keluar maksimal dan satenya itu bener-bener wangi. Aku juga udah siapkan 2 sendok makan kecap manis dan nanti kita juga bakalan perlu seasoning ya teman-teman. Untuk seasoningnya nanti aku pakai merica bubuk atau lada bubuk ya teman-teman. Terus juga aku pakai penyedap rasa sapi bebas ya, mau merek apa aja sesuaikan yang ada di rumah. Sekarang kita lanjut buat bahan sambalnya ya teman-teman. Di sini aku udah siapkan ada cabai rawit merah. Cabai rawit merahnya ini aku pakai sekitar 25 buah. Bawang merah aku pakai 2,5 siung atau 2,5 siung ya teman-teman. Kemudian ada tomat ukuran sedang aku pakai 1 buah, dan yang bikin sambalnya jadi lebih seger ini ada jeruk limau ya, aku pakai 1 buah teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman buat ngehalusin bumbunya. Di sini aku pakai blender. Langsung aja kita masukkan semuanya. Ini aku juga tambahkan minyak goreng ya teman-teman, secukupnya aja supaya nanti bumbunya ini lebih gampang dihaluskan. Kita haluskan aja bumbunya sampai benar-benar halus, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan bumbu marinasinya udah siap, sekarang kita lanjut ke bahan selanjutnya ya teman-teman. Tentu aja di sini ada daging. Dagingnya ini aku pakai daging kambing sebanyak 350 gram. Kalau misalkan kalian mau pakai sapi juga tentunya boleh banget ya teman-teman. Untuk daging kambingnya ini udah aku potong-potong juga. Sekarang kita lanjut buat marinasi aja ya. Yang pertama aku tambahkan 3 sendok makan margarin cair. Terus kita masukkan bumbu marinasi yang udah kita haluskan tadi semuanya ya teman-teman. Tambahkan juga kecap manisnya. Kemudian untuk seasoningnya di sini aku pakai 1/4 sendok teh merica bubuk atau kalian juga bisa pakai setengahnya juga boleh ya. Kemudian yang terakhir ada penyedap rasa. Penyedap rasanya ini aku pakai rasa sapi bebas ya teman-teman, mau merek apa aja. Di sini aku pakai sebanyak 1,5 sendok teh. Setelah semua bumbu marinasinya masuk, kita langsung aduk-aduk aja ya teman-teman. Ini aku pakai tangan supaya lebih gampang, dan pastikan tangannya juga udah bersih. Ini aku juga udah cuci tangan. Untuk dagingnya ini aku nggak pakai bahan pengempuk sama sekali, tapi hasilnya itu beneran empuk banget. Karena kalau misalkan dagingnya itu bagus, dengan pakai bawang-bawangan yang banyak juga itu udah jadi pengempuk alami ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian dapetnya daging yang cenderung keras, pastinya kalian perlu pengempuk, dan untuk pengempuknya kalian bisa pakai daun pepaya ya. Nah, ini bumbu marinasinya udah merata, kita tinggal diamkan aja ya teman-teman. Dagingnya ini kurang lebih 30 menit minimal ya. Tapi kalau misalkan mau lebih meresap, simpan selama 1 jam. Kalau misalkan dagingnya udah didiamkan dan bumbunya udah meresap, ini aku lanjut ya teman-teman. Buat tusuk-tusuk dagingnya, kita tusuk-tusuk aja semua dagingnya sampai selesai ya. Untuk tusukannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan udah selesai semuanya, ini aku langsung siapkan buat bakar ya teman-teman. Ini aku pakai grill pan. Kalau misalkan kalian mau pakai bakaran juga boleh banget. Ini kita panasin dulu ya. Kemudian oleskan margarin ke seluruh permukaannya supaya nanti nggak lengket ya. Meskipun ini pakai pan anti lengket, tapi tetap aja kita perlu buat olesin sedikit aja. Kalau misalkan kalian nggak ada margarin, bisa pakai minyak goreng juga. Setelah itu aku langsung bakar satenya ya teman-teman. Ini aku juga langsung simpan satenya di atas grill pan. Kemudian jangan lupa kita pakai apinya api sedang supaya nanti satenya itu matang dengan merata. Sambil kita bolak-balik, kemudian sesekali aku oleskan lagi ya teman-teman satenya ini pakai margarin. Bolak-balik terus satenya ya supaya nggak ada yang gosong. Kalau misalkan satenya udah matang, kita langsung angkat aja semua sate
satenya, kemudian lakukan step yang sama ya sampai satenya habis. Nah, ini bakaran yang kedua ya teman-teman, request suami buat ditambahin lagi kecap manis. Ini aku olesin lagi ya untuk kecap manisnya. Tapi kalau misalkan kalian nggak terlalu suka sate yang cenderung manis, cukup dioleskan margarin aja ya teman-teman, seperti bakaran yang pertama tadi. Ini juga jangan lupa dibolak-balik ya supaya nggak ada yang gosong. Kalau misalkan satenya udah matang seperti ini, kita angkat aja ya, kemudian kita sisihkan. Sekarang aku mau lanjut buat bikin sambalnya. Pertama aku masukkan cabai rawit yang udah kita siapkan tadi. Ini aku udah potong-potong ya teman-teman, supaya nanti lebih mudah nguleknya. Kemudian aku tambahkan setengah sendok teh garam dan juga kaldu jamur. Kalau misalkan nggak ada, kalian bisa ganti pakai micin, cuman sedikit aja ya teman-teman. Ini kita ulek aja cabenya. Nah, ini cukup ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan bawang merah yang udah diiris-iris, kemudian ulek lagi perlahan aja ya, jangan sampai halus banget bawang merahnya. Nah, supaya rasanya lebih segar, aku tambahkan setengah buah perasan jeruk limau. Kemudian step yang terakhir, kita masukkan potongan tomat. Setelah itu kita aduk-aduk kembali ya teman-teman sampai tercampur dengan merata. Kalian juga boleh pastikan lagi untuk rasanya ya teman-teman. Dikoreksi aja kalau misalkan ada yang kurang, kalian bisa tambahkan. Ini sambalnya udah jadi, satenya juga tadi udah matang ya teman-teman. Dan ini dia sate marangginya udah selesai dan udah disajikan juga. Satenya beneran enak banget. Kemudian empuk, wangi, cocok banget ya dimakan sama sambalnya yang seger seperti ini. Pokoknya beneran enak banget. Asli ini aku sama suami sampai berkali-kali nambah nasi karena emang seenak itu. Oke semuanya, aku kira sekian dulu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Kemudian buat teman-teman, mohon bantuan dan dukungannya juga ya. Buat like, komen, dan juga subscribe. Aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir. Sehat selalu, dimudahkan rezeki juga ya buat semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.